Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Baksin. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Bapak Sukaryo Teguh S. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Ibu Novita Hardini. Seluruh hadirin peserta seminar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan anugerah sehat sehingga berkesempatan hadir mengikuti seminar dengan tema yang cukup menarik, Bangga Kencana di Era Tatanan Baru. Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara pada pagi hari ini karena melalui acara ini kita dapat kembali menekankan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan nasional kita, pentingnya program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana, Bangga Kencana dalam proses pembangunan nasional. Ibu dan Bapak peserta seminar yang saya hormati, saat ini kita bangsa Indonesia berada dalam masa atau periode di mana bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Secara sederhana, bonus demografi adalah salah satu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun jauh lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini merupakan suatu peluang besar dikarenakan pada periode ini angka ketergantungan populasi berada pada titik terendah yang disebabkan oleh besarnya proporsi usia produktif. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena hanya datang sekali dan setelah periode ini berakhir. Angka ketergantungan populasi akan kembali naik yang berarti beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif kembali naik. Sejumlah kalangan memprediksi jika Indonesia berhasil memanfaatkan bonus demografi, maka Indonesia akan menjadi 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar sedunia. Namun kemajuan tersebut mensyaratkan beberapa hal. Salah satunya pekerja Indonesia harus memiliki skill dan kompetensi yang mumpuni. Sebaliknya jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi, maka bonus demografi bukan berkah tapi menjadi musibah bagi demografi. Periode bonus demografi yang kita alami saat ini tidak lepas dari hasil pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di masa lalu yang telah berhasil menurunkan angka kelahiran secara signifikan. Sehingga pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana ini harus terus dilanjutkan agar kondisi parameter kependudukan Indonesia tetap berada pada angka yang telah diproyeksikan dalam perencanaan pembangunan. Apabila kita lengah dalam mengawal pembangunan kependudukan, misalnya terjadinya kenaikan angka kelahiran yang signifikan akibat efek dari work from home, seperti yang dikhawatirkan di masa pandemi ini, maka akan berdampak pada perubahan perencanaan pembangunan di masa depan. Apabila melihat data, saya bangga karena hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia terakhir tahun 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan total angka kelahiran terendah, yaitu mencapai target seimbang sebesar 2:1. Hal ini merupakan capaian pembangunan kependudukan yang sangat baik dan harus dijaga
agar tidak naik kembali di masa depan dan juga harus dijaga agar tidak turun terlalu jauh. Karena angka kelahiran yang terlalu rendah juga tidak baik bagi keseimbangan kependudukan di masa yang akan datang. Para peserta seminar yang saya hormati, sebagai Menteri Ketenagakerjaan saya menyadari salah satu tantangan di bidang ketenagakerjaan adalah fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia memiliki pendidikan rendah, SMP ke bawah, dan didominasi pekerja kurang terampil atau low skill. Oleh karena itu, program pemerintah saat ini menitik beratkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentu sangat selaras dengan Bangga Kencana atau pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana yang baru saja diluncurkan oleh BKKBN. Melalui program ini ada perubahan strategi yang dulu hanya difokuskan pada masalah kependudukan dan keluarga berencana, sekarang memiliki fokus lebih pada pembangunan keluarga. Dalam Bangga Kencana ini, keluarga menjadi entry point dalam intervensi program yang bertujuan membangun keluarga dari berbagai aspek dan tahapan, seperti bagaimana mempunyai rencana berkeluarga, memiliki anak, pendidikan, dan sebagainya, sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas. Apabila keluarga sebagai unit terkecil dalam institusi masyarakat bisa menjalankan program Bangga Kencana, maka akan tercermin ke dalam 8 fungsi keluarga. Fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi, dan pendidikan serta lingkungan. Adanya keluarga yang berkualitas juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang siap bekerja dan berkontribusi membangun bangsa di masa depan. Dalam program Bangga Kencana ini juga akan lebih berfokus pada generasi milenial, sehingga generasi muda negara kita sadar akan pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga berencana juga untuk membangun keluarga yang berkualitas demi kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang. Para peserta seminar yang saya banggakan, melihat pentingnya peran dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam pembangunan, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua hadirin dan masyarakat di Kota Mojokerto khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya untuk terus mendukung program ini. Saya yakin dari pembangunan keluarga yang berkualitas ini dapat lahir sumber daya manusia yang berkualitas dan akan berkontribusi positif bagi pembangunan nasional kita. Tidak lupa di masa tatanan baru ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua untuk terus tetap patuh dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam segala aktivitas. Terutama bagi para ibu sebagai penjaga utama keluarga agar mengingatkan kepada suami dan anak-anaknya terkait hal ini dan agar kita semua bisa tetap produktif tetapi aman dari COVID-19. Para peserta seminar yang saya hormati, saya berharap sekali lagi kegiatan hari ini menghasilkan sumbangan positif bagi pembangunan Indonesia. Melalui acara ini kita bisa mengingat kembali bahwa kunci pembangunan sumber daya manusia berkualitas dimulai dari pembangunan keluarga yang berkualitas. Jangan lupa kita harus terus berdoa memohon kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Semoga kondisi sosial ekonomi Indonesia dapat segera pulih seperti sedia kala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.